Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Rizky Pradana, NIM 27021481174, jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara, D5DA. Aktif sebagai Asisten Manajer Elektrikal Divisi PT Gunaera Manufaktura di GAE Group. Kali ini saya akan menjelaskan Final Exam Project, yaitu tentang pembentukan karakter building Pancasila. Next. Latar belakang masalah, pendidikan yang memainkan peran utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan berkualitas pada penguasaan ilmu pengetahuan dan mengintegrasikan pembentukan karakter sebagai pondasi moral generasi muda. Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar yang sangat penting dalam membentuk identitas dan integritas bangsa. Salah satu langkah strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional yaitu melalui program implementasi sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan berkualitas berbasis karakter building Pancasila. Untuk membentuk generasi berintegritas yang didukung dengan kebijakan pemerintah dalam peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017, ya ini tentang penguatan pendidikan karakter. Next. Rumusan masalah yang kita bisa ketahui, ya ini bagaimana konsep serta penerapan pendidikan yang berkualitas dengan fokus pada pembangunan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, apa saja kendala dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan pembangunan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, apa saja strategi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas pembentukan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan? Melalui slide selanjutnya, kita akan mengetahui apa isi rumusan masalah dalam eh, yang telah saya pelajari. Hasil temuan di lapangan. Pengumpulan data dan analisis yang dilakukan melalui wawancara, observasi, diskusi, kelompok, dan refleksi mahasiswa tidak hanya memahami secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis Pancasila tersebut sangat memiliki peranan penting di dalam dunia pendidikan, dari siswa sampai dengan mahasiswa. Dan program ini dinyatakan sangat berhasil mengangkat pentingnya pendidikan berkualitas yang terintegrasi dengan pembangunan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs poin keempat. Next. Hasil temuan lapangan, strategi yang efektif dalam pelaksanaan program karakter building berbasis nilai-nilai Pancasila yaitu antara lain. 1. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang menanamkan sikap kerja sama dan kepemimpinan. Yang kedua, penguatan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter seperti pramuka, OSIS, dan kegiatan sosial lainnya di luar kegiatan rutinitas dan pembelajaran sehari-harinya. Selanjutnya, lalu solusi apa yang ditawarkan? Survei pasca program dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi guna mengidentifikasi peningkatan kesadaran, pemahaman, serta perubahan sikap peserta terhadap Pancasila. Hasil dari survei ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program serta mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, komunikasi dengan narasumber tetap dipertahankan untuk memastikan bahwa dampak program dapat terus berlanjut. Nyatanya dengan tujuan ini, di Indonesia banyak perubahan-perubahan yang dihasilkan dari program menjadi bagian transformasi jangka panjang. Dan artinya adalah pemerintah terus memperhatikan eh, suatu bentuk eh, kepedulian terhadap pendidikan karakter.
Contohnya adalah seperti Gubernur Jawa Barat. Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, telah melakukan suatu terobosan, yaitu melakukan bentuk pembentukan karakter terhadap siswa-siswa yang nakal, yaitu pemasukan siswa-siswa yang nakal ke barak militer. Nyatanya mampu mengubah sistemasi ketegangan hukum yang berkaitan dengan siswa-siswa nakal di Indonesia. Dan ini sangat terbukti bahwa Bapak Gubernur dan Bapak Presiden telah melakukan terobosan yang sangat penting dalam pengubahan karakter murid-murid atau siswa-siswa anak-anak di Indonesia. Yang nyatanya adalah tentang Pancasila, yaitu untuk pembentukan karakter dan pembangunan karakter bangsa demi moral identitas bangsa Indonesia. Lalu refleksi diri dibagi menjadi dua. Yang bisa saya jelaskan adalah Pancasila sebagai landasan moral, dan yang kedua, pendidikan berkualitas dan karakter. Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum dalam praktik sehari-hari. Contohnya, sekarang di seluruh instansi BUMN, badan usaha milik negara telah membentuk suatu terobosan yang sangat penting, yaitu menyetel lagu Indonesia Raya setiap jam 10 pagi. Yang nyatanya, pada hal ini sebagai individu, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter. Dengan mengimplementasi nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan saya berkomitmen untuk menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral. Lalu yang solusi yang ditawarkan dengan melalui refleksi diri, pendidikan berkualitas tidak hanya diukur dari aspek akademis, tetapi juga dari kemampuan individu untuk berperilaku etis dan bertanggung jawab. Dalam filsafat pendidikan, terdapat pandangan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk individu yang utuh baik secara intelektual maupun moral. Saya percaya bahwa dengan mendembangkan karakter building Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan karakter siswa. Hal ini akan menghasilkan generasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki empati dan kepedulian terhadap sesama. Nyatanya, mahasiswa atau siswa sekarang sedang dibentuk dalam pembangunan karakter bangsa. Bapak Presiden telah mengusulkan beberapa pendapat tentang program-program yang telah dicanangkan oleh beliau. Dan ini sangat membutuhkan waktu, dan nyatanya nanti jangka panjangnya adalah mengubah sistemasi moral, sistemasi keperilakuan, sistemasi tentang adab dan moral kepercayaan diri terhadap pembangunan karakter di Indonesia. Next. Lalu refleksi diri yang bisa saya canangkan pada hari ini adalah ada dua kembali, total masing-masing ada empat. Pertama adalah tadi yang telah saya sebutkan, dan ini yang ketiga, yaitu implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, saya berusaha untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dengan menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi, saya berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang harmonis. Dalam interaksi sosial, saya berusaha untuk bersikap adil dan menghormati hak orang lain, yang merupakan manifestasi dari nilai keadilan sosial dalam Pancasila. Dan cara ini saya tidak hanya belajar untuk menjadi individu yang baik, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik. Dan interaksi sosial ini sangat penting menurut saya, karena kita sebagai warga Indonesia, yaitu saling merangkul, saling menebarkan kepedulian, saling bergotong royong, saling membantu satu sama lain, dan membentuk sebuah
grup diskusi mungkin ya untuk mencanangkan pendidikan karakter bermoral untuk Indonesia. Dan tantangan yang dan harapan adalah tentu saja perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, nilai-nilai Pancasila sering kali terancam oleh budaya Barat yang tidak sejalan. Lantas, namun saya percaya bahwa dengan pendidikan yang berfokus pada karakter building, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini. Harapan saya adalah agar setiap institusi pendidikan di Indonesia dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan konsisten, sehingga setiap individu yang lulus tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga karakter yang kuat. Dan harapan saya ke depan adalah dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini dapat mengubah sistemasi hukum, sistemasi moral, sistemasi adab untuk dari siswa bahkan sampai mahasiswa nanti gitu. Dan berkecimpung dalam dunia kemasyarakatan. Dan ini mungkin akan menjadi suatu bentuk pembangunan karakter yang dimulai dari bibit sampai berhasil. Dan tentu saja perjalanan ini tidak mudah. Dan tentu saja perjalanan ini lamban laun akan berhasil. Dan tantangannya mungkin menurut saya akan begitu besar. Dalam era globalisasi ini memang kemajuan teknologi seperti sekarang sudah menggunakan AI dan teknologi-teknologi berbasis robot dan UX dan lainnya di sini membutuhkan effort atau dilakukan survei untuk melakukan eh, mengestimasi bahwa program ini berhasil di kemudian hari gitu. Dan saya berharap secara konsisten sehingga individu yang lulus dan individu yang berpendidikan yang berfokus pada karakter building Pancasila ini dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada di Indonesia, khususnya dari siswa dulu. Siswa, lalu ke mahasiswa, lalu terjun ke dunia masyarakat. Mungkin itu paparan singkat dari saya, refleksi diri. Eh, saya berharap tantangan yang ada dalam era globalisasi ini, dalam industri 4.0 atau nanti akan menjadi 4.1 dan selanjutnya, ini akan menjadi awal dan langkah bangsa Indonesia membentuk salah satu siswa dan mahasiswanya membentuk karakter building yang berkualitas dan bermoral. Saya percaya juga bahwa dengan pendidikan yang berfokus pada karakter building ini dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam situasi yang rumit di negara ini. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.